Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, para pecinta masa depan negeri, hari ini kita memulai proses tahapan, yaitu mendekati pendaftaran calon. Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Cahyokumolo, menyampaikan ada 12 ancaman bagi sanksi ASN. Wow, itu sesuatu bagi ASN. Karena apa? Aparatur sipil negara merupakan kebanggaan bagi mayoritas ASN dan mayoritas masyarakat Indonesia, karena mereka mendapatkan, kalau yang ASN mungkin mereka mendapatkan strata sosial, tetapi bagi seluruh negara, warga maksudnya, karena mereka bekerja mengabdi untuk negeri ini, itu yang paling penting. Tapi menjelang ini Pak Cahyo 12 sanksi. Mengapa sih mereka harus diberi sanksi? Padahal kalau kita berbicara pilkada, salah satu yang selalu terlibat dalam proses siapa terpilih nanti, mendampinginya itu adalah ASN. Tidak salah mereka selanjutnya berkomunikasi dengan para calon. Tapi regulasi, bahkan Pak Menteri mengatakan ada ancaman yang membahayakan. Ayo, saudara yang ASN, berani melawan aturan ini? Pasti tidak berani. Mungkin sebagian, ya berani sih, tapi sembunyi-sembunyi. Pokoknya tidak tertangkap oleh Bawaslu atau tidak ditangkap oleh penegak hukum, aman. Ada sebagian, wadah, lebih baik ASN netral aja deh. Netral itu ya tidak terlibat dalam proses politik. 3 hal tersebut menjadi wacana di tengah-tengah pilkada, karena faktanya pilkada yang dilaksanakan di setiap daerah itu memang berdekatan dengan para ASN ini yang sehari-hari bekerja untuk daerah. Dan sekali lagi, usernya, para pemimpin atau kepala daerah nanti yang terpilih adalah usernya mereka. Selama 5 tahun akan didampingi oleh para ASN ini. Meskipun faktanya memang ada perbedaan sih antara ASN yang bisa dekat selanjutnya mendapatkan kue kekuasaan, ada yang tidak bisa dekat, akhirnya dia tidak mendapatkan kue kekuasaan. Atau ya tidak harus begitu sih. Ada sebagian yang memang sudah profesional. Jadi kalau memang pemerintah daerahnya sudah profesional, maka tidak melibatkan kedekatan tersebut. Tapi bagaimana membuat daerah itu maju, maka orang yang profesional mempunyai kemampuan, maka mereka akan mendapatkan tempat. Mendapatkan tempat itu bukan berarti semacam pemberian penghormatan, bukan, tapi karena demi membangun daerah maka dia diberi. 12 sanksi itu, pertama, diperingatkan, ditegur, lisan tertulis, terakhir sampai diberhentikan. Wow. Terbukti dalam proses pileg pilpres kemarin juga sudah banyak yang diberhentikan. Sekarang ini sudah ratusan yang sudah dilaporkan kepada badan yang menanganinya. Oke. Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan kehidupan politik ini yang ASN harus netral tapi dilema dengan kebutuhannya? Erving Goffman sebagai pencetus dramaturgi itu menghadirkan dramaturgi untuk analisa terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya, yaitu antara, jadi teori dramaturgi itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Panggung depan 1, panggung belakang 2.
Panggung depan adalah menampilkan wajah manusia dalam kehidupan sosial yang biasanya bukan sefaktanya, bukan yang sebenarnya, tapi menampilkan panggung yang dia seakan-akan seperti yang dikehendaki oleh institusi, lembaga, atau orang yang bersangkutan. Itu panggung depan. Jadi panggung depan itu adalah panggung yang penuh kepura-puraan. Ayo, penuh pura-pura. Panggung yang senyumnya seperti tidak normal, atau mungkin oh, ini orang kok baik sekali ya. Nah, itu biasanya adalah panggung depan. Saudara, pecinta masa depan negeri. Yang kedua adalah panggung belakang. Panggung belakang itu menampilkan sebenarnya dari manusia itu. Dia mengekspresikan yang sebenarnya apa yang ada di dalam hati. Maka kita kalau ingin tahu sebenarnya apakah dia itu ada sesuatu atau tidak, maka kita lihat panggung belakangnya. Tapi bagaimana kita bisa membedakan ini panggung depan, ini panggung belakang? Itulah kehebatan ilmu sosial. Yuk kita lebih mendalam lagi. Erving Goffman menampilkan muka yang kepura-puraan itu bukan untuk arti negatif. Tapi kehidupan sosial itu kan memang kehidupan yang penuh peran. Kehidupan yang di situ membutuhkan bagaimana kita bisa diterima oleh banyak orang. Ya, meskipun terkadang itu berbeda dengan diri kita. Hanya kalau kita temanya politik, ya, akhirnya kemudian panggung depan itu selalu diartikan negatif. Padahal kalau berbicara politik diartikan bagi partai politik sih sebagai instrumen untuk menghadirkan kemenangan, tapi tentunya dengan menampilkan idealitas, ya itu sah-sah saja. Syaratnya nanti ketika mereka terpilih dan memimpin atau sebagai, bahkan kalau proses pileg sebagai wakil rakyat, panggung depannya kalau bisa dipertahankan. Jadi panggung depan itu panggung yang penuh dengan kebaikan. Siapa sih tidak suka baik? Siapa sih tidak suka senyum? Pasti semua suka. Tapi apakah senyumnya itu sesuai dengan keinginan warga? Pasti itu iya. Tetapi apakah senyumnya itu sesuai dengan senyatanya dalam hati? Itu yang perlu dipertanyakan. Dosa dong, mungkin ada pertanyaan begitu. Dosa dong panggung depan itu. Dalam kesempatan ini kita tidak berbicara dosa atau pahala, tapi bahwa kita berbicara reward and punishment. Kalau dosa dan pahala itu kan seakan-akan kita berbicara agama yang selanjutnya hitam putih. Kita tidak ingin membawa ke sana, tetapi bagaimana reward and punishment. Orang yang bisa menimbulkan panggung depan itu akan kemungkinan mendapatkan misalkan dalam proses kontestasi kemenangan itu lebih. Tetapi punishment-nya nanti kalau misalkan dia memimpin, maka ancaman. Bagi ASN, ketika menampilkan panggung depan, bagus untuk bisa berkomunikasi dengan semua calon. Jadi netralitas itu seharusnya untuk semua calon, bukan salah satu calon. Sehingga lebih baik komunikasi yang ditampilkan oleh para ASN itu tidak pada satu calon saja, tapi kalau ada 2 atau 3, komunikasi semuanya, fasilitasi mereka semuanya, dan yakinkan bahwa para ASN bisa bersikap netral untuk semuanya dan bisa bekerja sama nanti dalam proses sesudah terpilih. Sehingga berbicara panggung depan tidak diartikan negatif sebagaimana pemahaman kita, maksudnya pemahaman publik yang seakan-akan pemahaman yang penuh pura-pura, tapi pemahaman yang memang mereka harus netral.
Akhirnya melihat dari sini, maka ASN akan bisa menikmati proses tahapan pilkada itu, meskipun tidak terlibat dalam salah satu pasangan calon. Karena bagaimanapun mata pengawas pemilu itu di mana-mana, tidak hanya penyelenggara. Mereka mengajak para masyarakat, maksudnya para aktivis, bagaimana mengawasi proses pemilu. Kalau ASN tertangkap ketidaknetralan, terancam sampai diberhentikan. Tetapi kalau tidak, maka aman. Jadi lebih baik panggung depannya adalah tidak untuk satu. Akhirnya teorinya Arifin Gohman itu kemudian berlaku bagus. Bagaimana tentang panggung belakang? Oke, panggung belakangnya adalah ASN yang berproses ini ya tetap menampilkan yang sebenarnya. Lebih baik antara panggung belakang dengan panggung depan itu sinergi, meskipun ini sulit. Yang ngomong begini mudah, tapi faktanya ketika berhadapan dengan pasangan calon, berhadapan dengan mungkin calon yang berbeda aspirasinya dengan para ASN, mungkin sulit. Kan berbicara pilkada itu kan tidak cukup hanya menang kalah, tapi bagaimana para pasangan calon itu selanjutnya akan dibawa kemana daerah ini. Ya, sehingga para ASN itu ada keberpihakan, terkadang sih tidak semuanya, ada keberpihakan ke kanan, maksudnya ke nomor 1 misalkan, ada yang ke nomor 2, karena hubungannya dengan mungkin ada kecocokan, bahkan ada chemistry dengan pasangan calon. Itu yang menjadi perhatian bagi kita terkait dengan posisi ASN yang serba dilematis. Ayo, saudara pecinta masa depan negeri, saudara ASN harus hati-hati. Bagi yang bukan ASN yang melihat ini juga harus bisa membantu menyelamatkan para ASN ini. Jangan malah suka mereka yang tertangkap ketidaknetralan, harus bisa membantu mereka berada pada selalu posisi netral. Karena kalau bisa berada selalu dalam posisi netral, maka hal ini akan menghadirkan kebaikan bagi pemerintah daerah nantinya. Sebelum nantinya ada proses pilkada ini, netralitas PNS akan menjadikan pilkada lebih sejuk. Mengapa lebih sejuk? Karena tidak ada intervensi. Karena bagaimanapun pada proses pilkada itu ada ASN yang pada hari-hari ini mendampingi rakyat untuk melaksanakan berbagai program, memfasilitasi berbagai kebutuhan rakyat. Nah, hal itu yang dilematisnya, sehingga kalau kita bisa menyelamatkan para ASN terjauhkan dari ketidaknetralan, maka bagus. Saudara, para pecinta masa depan negeri, ASN adalah aset kita, aset negara yang bisa menjadikan negara ini lebih baik karena sehari-hari mereka. Para pemimpin, kepala daerah, mereka 5 tahunan, tetapi mereka adalah pemimpin dari para ASN, bahkan rakyat seluruh warga atau seluruh di daerah tersebut. Sehingga sinergisitas antara keduanya, ASN sama pemimpin yang terpilih, kepala daerah, itu perlu dijaga. Penjagaannya mulai saat ini, pada proses pilkada yang kita akan laksanakan. Tahapan pendaftaran ini adalah sangat menentukan apakah ASN itu netral atau tidak. Jangan sampai terjebak dramaturgi yang negatif. Oh, apa sih ada negatif atau positif ya? Kita itu kan coba mengarahkan bagaimana dramaturgi yang ditampilkan Arifin Gohman itu mengarah kepada positif.
panggung depannya positif, panggung belakangnya positif. Meskipun mungkin sebagian orang, wah ada-ada saja Mas Agus ini. Tapi ayo kita berusaha menampilkan para ASN kita netral dalam proses pilkada, sehingga menghadirkan kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Saudara, pencinta masa depan negeri, ketemu besok